Ya, jadi memang sebenarnya harus diakui Roh Kudus itu satu pribadi. Kan sekarang dari kehebohan Tritunggal itu salah satu tidak mengakui kepribadian Roh Kudus. Kalau bagi saya, Roh Kudus itu pribadi, walaupun tidak dalam bentuk physically. Kalau Yesus pribadi dalam bentuk physically, Bapa juga pribadi. Bapa itu tidak dalam bentuk physically, tapi pribadi, punya kemauan, punya kehendak, punya perasaan. Demikian juga Yesus. Roh Kudus juga demikian. Roh Kudus ada perasaan. Jangan mendukakan Roh Kudus. Jangan menyangkal Roh Kudus. Ya, bahkan memadamkan Roh Kudus dulu. Dan kemudian jangan terakhir menyangkal. Walaupun dia tidak kelihatan, tapi real, tapi nyata. Kalau orang tidak mempercayai Roh Kudus sebagai pribadi, maka dia bukan Trinitas, ya, bukan Tritunggal, tapi ya Dwi Tunggal. Nah, masalah utamanya itu Roh Kudus itu yang membawa seseorang, Roh Kudus itu yang memampukan seseorang untuk percaya, untuk menjadi percaya lebih tepatnya, untuk untuk memiliki kemampuan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak seorang pun bisa datang kepada pribadi yang satu ini kalau tidak didorong, diberi kemampuan oleh Roh Kudus. Dan orang-orang yang digerakkan oleh Roh Kudus, maka orang-orang itu memberikan respon. Jadi sebenarnya kekristenan itu merespon akan suara Roh Kudus. Kekristenan itu merespon atas kemauan Roh Kudus. Bahkan dalam hidup sehari-hari, orang itu menyenangkan Tuhan, orang itu menjaga dirinya dekat Tuhan, itu kemampuannya dari mana? Bukan kuat dan gagah, tapi oleh karena Roh Tuhan. Nah, itulah yang tidak dimiliki orang-orang yang tidak mempercayai pimpinan Roh Kudus. Gimana, Pak? Ayo kita bincang-bincang, Bro. Gimana menurut Pak Hendri? Bro. Menurut saya, Om, ya. Ya kalau dari yang pernah saya pelajari, ya memang itu pribadi. Cuma ya kan terakhir waktu kita sempat belajar lebih serius kemarin di tempat kuliah itu, ya banyak hal-hal yang istilahnya baru sih, Om. Jadi sampai detik ini sih saya masih percaya pribadi. Namun memang pribadi yang saya pikirkan itu berbeda dengan pribadi manusia, karena bagaimanapun kan Tuhan kan bilang bahwa kita gambaran. Jadi gambaran yang ada di surga gitu. Jadi kan sebenarnya itu kan bahasa supaya dimengerti oleh manusia. Tapi Antropomorfisme. apakah esensinya seperti pribadi manusia itu yang menurut saya sih ada perbedaan. Jadi tapi saya juga tidak menyangkal bahwa itu merupakan satu pribadi, tapi gimana ya? Karena konsepnya itu kan kalau kekristenan itu kan 3 pribadi satu hakikat. Nah, sementara kalau kita mau kembalikan ke rumpun aslinya itu kan di bangsa Semitik itu kan memang cuma satu. Cuma kan pengertiannya kita itu berbeda dengan pengertiannya di alam roh. Di alam roh kan nggak bisa kita pahami secara manusia. Jadi ya saya masih menerima itu pribadi. Cuma pribadi seperti manusia, maksudnya pribadi yang kita eksis berbeda-beda itu tidak. Jadi karena bagaimanapun menurut saya penggambaran Tuhan itu susah untuk manusia. Jadi saya kembalikan aja contohnya ke pelajaran matematika, Om. Itu kalau matematika itu titik itu disebut
dimensi 0. Kalau garis itu dimensi 1. Kalau panjang sama lebar itu dimensi 2. Kalau panjang kali lebar kali tinggi itu dimensi 3. Kok suaranya mulai pelan ya, Bro? Kita ada dimensi 4. Sudah dengar, Om? Ya, udah dengar, ini jelas. Nah, itu kan kemudian dimensinya kan banyak, dimensi 4. Nah, dulu waktu masih kuliah kita belajar sampai dimensi Z, istilahnya dimensi tak terhingga. Nah, kalau misalnya ada dari dimensi 1 aja, pada saat kita satu garis itu menyentuh di dimensi 0, yaitu titik, maka yang berada di dimensi 0 hanya mengenal titik. Padahal sesungguhnya dia garis dari dimensi 1. Begitu pula pada saat dia di dimensi 1, pada saat dimensi 2 masuk, yaitu panjang kali lebar, dimensi 1 hanya bisa memahami satu dimensi, yaitu garis aja. Begitu pula dimensi 3 misalnya, masuk ke dimensi 2. Dimensi 3 itu panjang kali lebar kali tinggi. Sementara kalau dimensi 2 itu hanya panjang kali lebar. Jadi dia hanya mengenal sisi. Dia tidak mempunyai tinggi. Nah, begitu pula dimensi 4, dia punya X, Y, Z. Sementara dimensi 3 kita cuma punya X, Y, Z, L, kalau nggak salah saya lupa konstantanya itu. Sementara dimensi 3 itu cuma X, Y, Z. Jadi ada satu bagian, ada sesuatu yang kita tidak bisa pahami, yaitu bagaimana pribadi. Ya. Cuma kita mengenal, oh Tuhan itu pribadi dan satu hakikat. Menurut saya sih impossible untuk mengenal Tuhan secara 100%. Maksudnya menjelaskan mendeskripsikan. Tuhan 100% ya. Ya, saya setuju, Bro. Untuk mendeskripsikan Tuhan 100% itu kemungkinan nggak bisa. Tadi saya juga mengatakan bahwa kita tidak mungkin bisa memahami Tuhan sepenuhnya. Ini cuma gambaran. Manusia, Allah itu tidak bisa dimanusiakan. Ya. Kita tidak bisa memarginalkan Trinitas dalam pola pikir kita. Kalau kita mau mengerti Tuhan itu sama dengan kecoa ingin main internet. Kecoa ingin main internet, udah pasti nggak bisa punya. Cuma kita punya bayangan. Ya karena saya memang tidak suka matematika dan tidak mendapatkan, saya punya pengertian sedikit saja dari Bro yang sampaikan tadi. Ya tapi memang Tuhan nggak bisa digambarkan apapun juga kok. Gimana menurut Pak Rudi? Kalau saya dengan khotbahnya Pak Tim tadi, saya hampir bisa dibilang hampir 90% saya setuju. Sebenarnya kalau dikatakan Tuhan tidak bisa dideskripsikan, itu menurut saya sih nggak sependapat. Karena Pak, suaranya loh Pak. Suaranya mungkin saya yang... Enggak Pak. Ini memang saya agak kecil. Sekarang kedengaran Pak? Iya kedengaran. Nah, kalau saya setuju dengan apa yang dikatakan Pak Tim dalam khotbah tentang bagaimana peranan Roh Kudus. Yang saya tahu sih memang Roh Kudus itu membawa orang kepada kebenaran. Itu ada ayatnya. Lalu kebenaran itu seperti apa? Banyak juga yang menyatakan, oh ini benar, ini benar, ini benar. Tapi setelah dikonversi, apa diperbandingkan, ya berbeda, tapi semua mengklaim itu kebenaran. Tapi kalau mendeskripsi tentang Tuhan, saya rasa kalau kita baca Alkitab dari sampai Kejadian sampai Wahyu, jelas itu menggambarkan tentang bagaimana gambaran Tuhan. Tapi memang biasa selalu banyak pandangan. Di kalangan Judaism pun banyak pandangan. Banyak contoh misalnya ada satu kok jadi lupa. Chabad itu semacam sekte. Chabad itu ada di dalam Judaism juga. Mereka memiliki gambaran tentang deskripsi tentang Tuhan itu agak mirip dengan orang karismatik. Tapi dengan dasar pikiran yang agak berbeda. Tapi deskripsinya sama. Nah kalau menurut pandangan saya, Tuhan itu bisa. Bahkan Alkitab mencatat bahwa Tuhan itu bisa kita rasakan. Mungkin kita tidak bisa lihat, tapi kita rasakan. Nah bagaimana kita bisa merasakan? Menurut pandangan saya, yaitu peran Roh Kudus seperti Pak Tim bilang,
bahwa Roh Kudus itu membawa kita kepada kebenaran. Makanya di Matius berapa ya dikatakan bahwa dosa yang paling besar adalah menghujat Roh Kudus. Kalau dikatakan bahwa dosa paling besar adalah menghujat Roh Kudus, berarti itu satu pribadi yang nyata gitu. Dan memang kita tidak bisa lihat, tapi kita bisa lihat dampaknya, impact-nya terhadap kehidupan. Banyak kita dengar ya orang-orang bersaksi tentang bagaimana Tuhan, ada yang bilang ketemu Tuhan, macam-macam. Ya, tergantung dari apa? Dari kalangan mana dia berada. Selalu pattern-nya selalu berbeda antara karismatik misalnya, dari gereja mainstream ada perbedaan. Tapi menurut saya ya ini mungkin berbeda pandangan dengan Pak itu tadi Pak Swedi. Kalau menurut saya Tuhan bisa dideskripsikan. Bagaimana? Apa buktinya? Ya kalau Tuhan tidak bisa dideskripsikan, buat apa kita belajar Alkitab? Buat apa kita baca Alkitab? Buat apa peranan Roh Kudus? Menurut saya seperti itu, Pak. Maksudnya tadi deskripsi ini 100%, Pak. Tidak bisa diuraikan secara sepenuhnya seperti kelayaknya manusia. Ya, Bro Hendri ya? Iya, jadi yang saya maksud itu kita tidak bisa menjelaskan Tuhan 100%. 100%, Pak. Tadi saya bayangkan seperti dimensi itu, ada satu bagian yang dimensi lebih kecil tidak bisa membayangkan dimensi yang bagian yang sisi lebih besar. Jadi seperti tadi dimensi 0, dia cuma bisa memahami titik. Padahal garis itu garis dimensi 1. Nah, dimensi 2 itu cuma satu sisi. Sementara yang tingginya dia tidak pernah tahu karena dia tidak di dunianya tidak ada, dia tidak mengenal. Ya, jadi maksud saya tidak bisa mengenal Tuhan 100%. Maksudnya kita harus menjelaskan Tuhan itu begini. Nah, berarti kalau konteks saya bisa menjelaskan 100%, dimensinya Tuhan di bawah saya, lebih kecil. Artinya saya lebih besar. Nah, karena saya punya pemahaman bahwa Tuhan itu lebih besar dari saya, jadi ya saya cuma menerima porsi yang bagian saya saja. Makanya ya, kalau misalnya pribadi, saya bisa menerima ke pribadi, tapi bukan pribadi seperti manusia. Jadi ya sudah, saya terima pribadi dalam pemikiran manusia saya. Itu Pak maksudnya, Pak. Iya. Bisa. Oke. Sebenarnya urutan di dunia ini ya, benda mati, terus benda hidup, benda mati batu, terus kemudian tumbuh-tumbuhan. Batu tidak akan bisa memahami tumbuh-tumbuhan. Habis tumbuh-tumbuhan binatang. Binatang tidak mungkin bisa memahami, tumbuh-tumbuhan nggak bisa memahami binatang. Terus binatang manusia. Binatang itu bisa nggak bergaul sama manusia? Bisa. Anjing, kucing, bergaul, tapi dalam batasan bergaul, nggak bisa menerangkan manusia sebenarnya kayak apa gitu. Bisa nggak binatang dekat dengan manusia? Oh bisa. Ada ular, ada buaya, ada apa yang bisa bersahabat dengan manusia. Tapi sebatas itu. Tetapi yang lebih tinggi lagi, ini kan semakin tinggi nih. Manusia dengan Allah. Yang deskripsinya itu secara totally nggak bisa. Tapi bisa, seperti Pak Rudi bilang, kalau kita nggak bisa memberitahu siapa Allah, bagaimana dia, untuk apa Alkitab diadakan. Jadi Alkitab itu benar-benar seleksi dalam informasi. Seleksi dalam informasi yang bisa konfirmasi. Nah, agak bahasanya agak susah nih. Dia seleksi benar, yang di dalam Alkitab itu cukup untuk memberitahu keberadaan Allah. Seleksi benar. Kalau nggak seleksi, kata Yohanes, bahwa dunia ini tidak cukup untuk menceritakan tentang kasih Allah. Seleksi dalam informasi tentang Allah, tentang kebenaran. Dan itu bisa dikonfirmasi. Yang Pak Rudi bilang tadi, dikonfirmasi dengan perasaan, dengan bisa dirasakan nggak? Oh bisa damainya. Bahkan damai yang kita alami sekarang, kalau diukur molekul-molekulnya, itu sama surga, itu damai yang Yesus punya itu sama. Sukacita yang Yesus berikan, itu kalau diukur partikel-partikelnya, itu sama dengan surga yang kesukaan surga itu sama.
Kalau mungkin sesuatu sukacita sesuatu yang lain di luar Kristus, itu kalau diukur nggak bakal sama dengan sukacita surga. Nggak bisa. Seneng nggak dapat duit? Seneng banget. Apalagi di masa pandemi begini ya. Haleluya. Ya. Tapi memang kan menurut pandangan kita kan memang Tuhan itu roh, Pak. Ya. Kalau pandangan lain Tuhan itu kan zat, Pak. Zat itu berarti benda. Nah, kalau benda, dia berbentuk benda, mungkin bisa dideskripsikan. Mungkin juga bisa kalau dikatakan itu bisa dilihat secara langsung. Misalnya kan begitu. Tapi kalau dikatakan Tuhan itu roh, Tuhan itu nggak bisa dilihat. Saya makanya agak meragukan kalau orang sering-sering ketemu Tuhan, naik turun misalnya naik turun ketemu Tuhan, ya kan? Jadi itu it's okay maksud saya, tapi saya agak kurang sependapat gitu loh, karena tapi tetap ada orang ke surga itu ada, Pak, turun lagi. Ada sih, nggak tahu RT RW-nya juga nggak ngerti kita. Ya itu maksud saya. Jadi kalau saya setuju di berapa ya, Yohanes 4:24 kalau nggak salah ya, bahwa Tuhan itu roh, barang siapa menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kalau Allah zat, Pak, kembali Pak, kalau Allah zat itu adalah ciptaan loh. Ya betul. Zat itu ciptaan. Ada berapa jenis zat, Bro Henry? Ini orang matematika, orang fisikawan ya, Pak. Zat itu ada 3 kan, Bro? Ya kalau pada umumnya sih 3 Om, tapi banyak sebetulnya. Selain benda padat, benda cair dan benda gas, zat apa lagi, Bro? Ya akhirnya kan semuanya menjadi fluida, Om. Yang bergerak itu kan disebut fluida. Apa? Fluida. Iya, fluida itu contohnya seperti odol. Itu odol, Om mau menerjemahkan apa? Benda padat. Nah, benda padat juga ada kenyalnya. Cair ya juga ada karena mengalir. Tapi bisa juga kosong, gas. Makanya biasanya kita nyebut fluida, Om. Itu banyak sih. Iya. Ya seperti Tuhan lah. Tuhan itu fluidanya, tapi bisa dibagi lagi dalam fluidanya itu zat padat, zat cair, zat gas, itu begitu. Oh, jadi jenengan percaya bahwa Tuhan itu zat? Oh, bukan. Enggak, maksudnya kalau saya tadi mengumpamakan, tadi kan Om bilang fluida itu bagaimana gitu loh. Kan saya menyebutkan kalau elemen itu, ya sebut aja Om fluida, karena fluida itu menyangkut semua itu. Itu. Bukan dihubungkan dengan Tuhan. Saya sih tetap percaya bahwa Tuhan itu punya dimensi lebih tinggi. Artinya saat ini kita mengenal dari firman Tuhan bahwa itu Tuhan adalah roh. Jadi ya Tuhan itu roh. Nah, sementara saya kan terbungkus dalam kulit daging ini fisik. Jadi saya bermain logika aja, bermain fisik ya. Saya nggak bisa lihat roh. Hanya satu bagian aja yang bisa dirasakan. Nggak bisa semuanya. Nah, kalau misalnya tadi mengatakan naik turun ke surga, saya pun seperti Om bilang, RT RW-nya di mana? Karena orang yang sudah pernah naik ke surga nggak berani ngomong bahwa itu surga. Kok bisa begitu, Bro? Iya kan, Tuhan sendiri sudah bilang, kita tidak akan mampu untuk melihat Tuhan. Bagaimana mau naik ke surga? Apalagi ketemu Tuhan. Apalagi, maaf, saya dari kecil suka baca komik, cerita tentang neraka itu sampai sekarang rasanya penggambarannya sama, bahwa Tuhan itu kejam. Jadi pembalasan, kalau kita suka berantem sama orang, nanti di surga disuruh bertarung. Kemudian yang jaga itu mungkin jangkrik, padahal kita waktu kecil adu jangkrik, tapi sebagai penggantinya masuk neraka, ya kita dihukum, disuruh bertanding, suruh bertarung sampai mati, ntar hidup, begitu lagi. Saya rasa Tuhan bukan kayak begitu. Nah, makanya kan kalau digambarkan surga itu adalah indah segala macam, ya indah itu juga sudah ada. Mall of Indonesia juga indah menurut saya. Indonesia juga indah gitu kan. Apalagi Indonesia kan dibilang tanah yang sangat kaya. Permata semua ada di Indonesia, benda-benda berharga di Indonesia. Indonesia indah. Nah, jadi karena Indonesia itu induk dari segala-galanya, Bro. Iya. Jadi makanya saya berpikir penggambaran surga itu ya seperti tadi, supaya kita sebagai manusia memahami. Tapi apakah surga itu seperti itu? Ya enggak menurut saya.
Jadi kalau orang sampai bilang naik ke surga dan menceritakan apa yang seperti kita sudah tahu, saya ragu. Karena Rasul Paulus sendiri dia nggak tahu dia pernah naik ke surga atau belum. Dia nggak yakin. Dia nggak berani ngomong juga atas dirinya itu di surga atau bukan. Dia memakai saya mengenal satu orang. Jadi dia tidak menyebutkan dirinya. Lah kalau sekarang saya mengatakan saya naik ke surga, besok turun lagi, naik lagi, turun begini. Aduh, saya terus terang anti kayak begitu. 14 tahun yang lalu kata Paulus loh. Baru Iya. dia bisa cerita. Maksudnya Makanya. gini, Bro. Kalau saya sudah tahu surga, saya nggak mau kembali ke bumi. Iya, ya itu kan maksudnya begitu. Cuma kalau secara harafiahnya kan, ya dia nggak berani mengatakan surga itu seperti apa melihatnya. Nah seperti sekarang aja kitab Wahyu aja, itu kan simbolik semua. Simbolik. Kemarin kan waktu dalam kuliah juga saya bilang, Yohanes itu tidak bisa menggambarkan surga yang berkilo-kiloan itu, yang kuning berkilo-kiloan itu, bahasa dunia itu apa? Emas. Maka jadilah surga itu seperti emas. Apakah dia seperti emas batangan kayak kita? Ya kita nggak tahu itu. Orang di sana alamnya sudah berbeda dengan alam kita. Iya, berbeda. Nah, makanya saya setuju pendapatnya Pak Rudi, kita Tuhan itu roh, bukan zat. Ya, Coba betul. kita memperkenalkan Tuhan, menceritakan Tuhan seperti bahasa sehari-hari. ya itu antropomorfisme bahasa yang dipakai untuk manusia. Sekarang apa bedanya Allah yang zat dan Allah yang roh itu? Bedanya Bapak Rudi kalau bisa membedakan Allah yang zat dan Allah yang roh. Saya nggak begitu paham menjabarkannya secara spesifik, tapi dalam pikiran sederhana itu jelas berbeda ya. Kalau zat menurut saya zat itu kan benda ya toh, sedangkan Tuhan kita roh. Kalau roh jelas ada kekuatan, ada power, ada kuasa. Tapi kalau zat itu kan masih dipertanyakan dan mungkin juga menurut saya nggak ada kuasanya. Lalu kalau namanya benda misalnya, kalau zat itu adalah sebuah benda, artinya ya benda, bagaimana benda memiliki kekuatan, kekuasaan? Nggak ada. Makanya dulu banyak khotbah-khotbah pendeta 20 tahun yang lalu suka membuat pernyataan ini bagus. Dia bilang kalau yang disembah salah, maka hidupmu akan salah. Ini sangat masuk akal. Jadi kebenaran yang kita lakukan itu tergantung siapa yang kita sembah. Kalau kita menyembah Tuhan yang salah, ya hidup kita akan salah. Semua yang kita lakukan ya salah. Nah, itu menurut saya itu bisa untuk menguji diri kita. Lah kalau kita bilang kita menyembah Tuhan yang benar, katakanlah kita menyembah Yesus misalnya seperti itu, tapi ternyata jalan hidup kita salah. Nah sekarang pertanyaannya, mana yang salah? Tuhannya salah apa orangnya yang salah? Begitu. Namun Tuhannya tetap betul, tapi cara orang menjalankan apa ajaran Tuhan itu yang menjadi salah. Tapi kalau dikatakan apa yang disembah salah, hidup jadi salah, itu fakta. Ya kita tidak bermaksud menghakimi, tapi kita lihat, misalnya contoh, ada nggak sih katakanlah membunuh atau melakukan kejahatan atas nama Tuhan? Kan tidak mungkin. Kalau misalnya pun itu ada dan menggunakan atas nama Tuhan, ya berarti Tuhannya salah. Menurut saya seperti itu. Tapi kalau dikasih perbedaan dan persamaannya, tentu kalau menurut saya itu sangat berbeda. Begitu, Pak Tim. Ya, Tuhan yang model apa? Tuhan yang model apa yang menyuruh orang membantai sesamanya tanpa sebab atau membantai sesamanya demi namanya. Yang kedua, surga model apa yang dimasuki oleh orang-orang yang punya karakter membunuh. Surga bisa jadi bunuh-bunuhan itu, Pak. Ya. Jadi kembali pribadi penghuni surga, ya, itu pribadi yang roh. Pribadi di mana Allah yang satu itu Esa. Menurut saya kata Esa itu bukan nominal. Bukan hitungan matematika nominal 1, 2, 3, tetapi semacam komponen. Seperti satu Indonesia itu ada Jawa, Bali,
Papua, Manado, semuanya itu satu nama Indonesia. Tapi kalau suruh menyebut Kalimantan, Kalimantan itu punya karakter, punya sifat, karakter itu punya hal-hal yang dikerjakan sendiri berbeda dengan Jawa, karakternya Batak itu berbeda-beda. Tetapi mereka tetap satu. Tentu satu kesatuan Indonesia atau satu komponen seperti tandan buah anggur. Tandan buah anggur itu satu, tapi ada banyak anggur di situ. Esa itu apa? Ehad ya Pak? Iya betul, ehad. Ehad. Ehad itu satu di dalam satu kesatuan. Jadi kalau bicara tentang Tritunggal lah kira-kira gambaran ini kan lagi isu, lagi seru nih. Memang banyak pendapat, banyak cara pandang yang berbeda. Tapi kalau kita menggunakan pendekatan ke akar gitu, ke akarnya, Tritunggal itu sebenarnya bukan konsep kekristenan. Tritunggal itu dalam tanda petik ya, itu adalah konsep Judaisme original. Tapi bukanlah Tritunggal. Tetapi yang di keluaran di kitab Keluaran ya, dikatakan bahwa Sema Israel Adonai Elohenu Adonai Echad. Dengarlah hai Israel bahwa Tuhan itu satu. Ya. Satu itu bukan berat, dia itu satu tapi jamak. Jadi satu di dalam satu kesatuan. Nah, di dalam satu kesatuan itu ya ada di situ seperti dikatakan Yohanes 1 ayat 1 bahwa pada mulanya firman itu menjadi manusia. Nah, ini sebenarnya konsep Yahudi, bukan konsep kekristenan sebenarnya. Tapi ketika itu diterjemahkan jadi Trinitas, nah itu menurut saya itu jadi itu jadi meleset. Padahal semua itu satu. Ya Roh Kudus dan Yesus itu, Yesua istilahnya dalam Ibraninya, yaitu satu. Nah, ada yang mengatakan satu di dalam 3 pribadi. Ya itu pendekatan yang agak mirip, tapi kalau menurut konsep Echad itu tadi adalah satu, bukan 3 di dalam satu, tapi satu di dalam satu kesatuan. Menurut saya seperti itu, Pak Tim. Apa nggak lebih tepatnya satu di dalam keragaman? Kalau dari perspektif Hebrew-nya satu di dalam kesatuan. Tapi kalau misalnya mau dijabarkan menjadi satu keberagaman, kalau beragam itu nanti bisa terlalu banyak, Pak. Jadi kan akan menyalahi prinsip-prinsip bahwa di dalam keesaan itu ada Bapa, ada Yesua, Anak, ada Ruach Kodes, Roh Kudus, gitu loh. Pak Rudi, ini saya juga pernah dengar pandangan seorang rabi tentang menjelaskan tentang Tuhan itu. Ini dia menjelaskan, saya cuma mengulangin aja apa yang dijelaskan. Bahwa Tuhan itu tadinya Yahid. Pada saat sudah ada penciptaan, dia menjadi Ehad. Jadi satu di mereka juga itu Yahid. Dan kemudian ya di Keluaran itu tadi disebutkan menjadi Ehad. Nah, menurut Pak Rudi itu kira-kira bagaimana? Karena pandangannya yang saya dengar ini dari Rabi itu tetap satu. Memang Ehad yang di sini memang kesatuan. Cuma dia nyebutkan bahwa Tuhan itu Yahid. Karena Yahid itu satu. Bukan 3 sebenarnya karena Yahid. Tapi Tuhan sekarang mengatakan Esa di Ehad itu, di Keluaran tadi itu. Nah, menurut Pak Rudi bagaimana ini? Menurut saya gini. Kalau boleh tahu, ingat nggak rabinya siapa? Namanya rabi apa? Karena banyak rabi-rabi itu banyak sekali. Misalnya kalau Indonesia yang terkenal itu namanya Tovia Singers. Itu rabi Judaism terkenal, pinter. Lalu banyak pandangan juga. Misalnya abad-abad ke-20 banyak rabi itu banyak pendapat. Orang Yahudi itu biasa ya, apakah rabi, tapi terutama rabi. Rabi-rabi itu mereka tuh hebatnya orang-orang sana apa? Mereka tuh punya prinsip sepakat untuk tidak sepaham. Artinya perbedaan dalam cara pandang orang Yahudi kita katakan seperti itu. Perbedaan pandangan itu tidak membuat mereka jadi berantem. Jadi ada istilahnya seperti yang saya kutip tadi, sepakat untuk tidak sepaham. Jadi pandangan pun bisa berbeda. Seperti Yahid tadi, seperti dikatakan seperti itu. Saya sendiri belum pernah dengar itu.
yang saya punya guru juga rabi mesianik dia, tapi rabi tadi rabi Jewish, sekarang sudah rabi mesianik. Saya juga mendengar banyak rabi Tovia Zinger juga saya dengar. Saya juga banyak dengar rabi-rabi dari Chabad, dari macam-macam. Tapi kalau yang Pak Henry bilang tadi saya belum pernah dengar, tapi pasti itu rabi ortodok yang pasti ya. Dia menghindari ekad ini, yahid itu diterjemahkan bahwa itu berkaitan dengan kekristenan. Kekristenan itu awalnya sebenarnya adalah seperti yang saya cerita dengan Pak Tim tadi. Kekristenan itu sebenarnya adalah sekte sempalan di kalangan Judaism di zaman Yesus pada waktu itu. Dia merupakan sekte. Dan kekristenan bukan agama, Kristen bukan agama. Kekristenan itu berbicara tentang pengikut Yesus. Di dalam itu ditulis di Kisah Rasul berapa yang di Antioquia? 16 ya Pak ya? Yang pertama kali orang disebut Kristen itu di Kisah Rasul 16 ya, kalau nggak salah. Yang Antioquia ya? Yang Antioquia. Nah, itulah pertama kali pengikut Yesus itu diproklamirkan sebagai Kristianoi waktu itu dalam bahasa itu. Jadi memang ada kekhawatiran banyak rabi-rabi Judaism. Ya kalau Pak Hendy ini suka baca, pernah belajar atau pernah dengar tentang Talmud. Talmud itu sebagian besar isinya menentang bahkan menghujat atau berkata jelek tentang Yesus. Tapi itu satu sisi. Di lain sisi, Talmud juga Talmud juga menulis tentang Mesias, tentang kedatangan Mesias yang bisa diarahkan itu kepada Yesus. Ada juga, banyak juga seperti itu. Jadi kalau yang tadi yakin itu mungkin saja, mungkin ini semacam resisten untuk menolak bahwa Yesus itu adalah Mesias yang digambarkan di kitab di Kejadian, di kitab Yesaya. Nah, menurut saya mungkin seperti itu. Tapi kalau seumum rabi berpendapat bahwa echad itu satu, tapi di dalamnya ada kesatuan, bukan satu yang tunggal, tapi satu yang jamak. Menurut saya begitu, Pak. Sepakat dalam ketidaksepakatan. Ya, sepakat untuk tidak sepaham. Jadi paham boleh berbeda, tapi kita sepakat sama begini, Pak. Contoh, kalau ada di dalam buku Yahudi itu, orang Yahudi itu mengenal satu Taurat, satu lagi Talmud, satu lagi Halakha. Halakha ini aturan-aturan manusia, perintah manusia yang dibukukan. Misalnya begini, kalau di kalangan Kristen mainstream, HKBP misalnya, biasanya pendeta-pendeta itu sehabis khotbah tuh ada pertemuan pendeta, nanti itu berdebat. Itu Jewish banget tuh. Nanti di dalam perdebatan itu kalau di kalangan rabi itu biasa itu berperang, kata-kata, saling serang. Tapi it's okay, nggak ada masalah. Nah, tapi dari kesimpulan pembicaraan itu dimasukkan di satu buku. Itu namanya Halakha. Artinya terjemahan daripada Torah diinterpretasikan lalu dicatat di dalam buku. Nah, masalahnya kenapa Yesus selalu menentang orang-orang Farisi dalam tanda petik? Karena mereka mengartikan Taurat itu secara salah. Jadi mereka lebih mementingkan praktikalinya daripada spiritnya. Nah, Yesus mengajarkan bahwa Torah tetap eksis, perintah tetap eksis, tapi bagaimana melakukannya itu juga penting juga. Jadi Torah itu menurut pandangan Yesus itu, makanya seperti saya cerita tadi, Yesus itu dikatakan the living Torah, dia yang menghidupi Torah. Nah, makanya saya bilang tadi Pak, cerita tentang misfoot 613 perintah. Tidak ada ayatnya yang mengatakan 613 perintah. Yesus tidak pernah berkata bahwa ini sudah batal. Nggak ada. Tapi interpretasinya bisa saja miss gitu. Jadi kalau balik tadi ke Pak Endi tadi bilang tentang echad tadi, saya sependapat dengan banyak rabi-rabi termasuk rabi mesianik bahwa echad itu satu di dalam satu kesatuan, dan di situ ada Yesua yang menjadi manusia, di situ juga ada Ruach HaKodes yang menguasai orang-orang benar, dan di situ makanya dikatakan bahwa Roh Kudus memimpin kepada kebenaran. Jadi kalau hidupnya belum benar, tidak selaras dengan apa yang di kitab suci, berarti belum sepenuhnya di bawah pimpinan Roh Kudus. Begitu Pak menurut saya, Pak. Mohon maaf.
Ya. Iya, enggak. Itu kan kalau saya dengar dari pandangan Rabi. Kalau nggak salah sih namanya Rabi Menis Friedman. Max Itu Friedman ya cukup, saya tahu. ya cukup terkenal. Nanti kalau Ya. saya dapat linknya, saya share ke Bapak. Saya tahu Rabi Jadi, itu. pernah tahu kan? Ya, Ya. jadi Rabi itu kan termasuk menurut saya cukup berwawasan luas. Ya, Jadi ya. pada saat dia menjelaskan itu, ya dia mengatakan bahwa Tuhan itu Yahid. Cuma kemudian dengan adanya penciptaan, Tuhan itu menjadi Ehad. Nah, yang seperti Pak Rudi tadi jelaskan tentang unity. Nah, itu. Ya, oke. Sebenarnya kita membicarakan Tritunggal sih sudah agak ketinggalan ya. Itu adalah debat perselisihan di abad-abad pertengahan, Pak. Betul. Ya. Tapi yang lebih penting sekarang bagaimana kita menjalin hubungan kita dengan sang Khalik itu. Dia modelnya kayak apa, kek? Dia bagaimana bentuknya, kek? You punya connecting langsung dengan dia nggak? Kalau connecting kita ini connected, kita nggak sempat mikirin dan mendefinisikan dia. Ya. Kalau connecting kita connected ya Pak ya, masalahnya connecting kita nggak connected Pak. Iya betul. Kalau kita bisa connecting dengan surga, kita bisa mendownload seluruh kekayaannya. Lawang kita mau connecting surga, pulsa kita sudah habis Pak, paketnya habis. Bagaimana kita bisa connecting gitu loh. Betul, betul. Akhirnya pimpinan Roh Kudus hanya termarginalkan dengan pikiran kita. Rata-rata yang resek Tritunggal itu mereka kan yang merasa diri dokter lulusan luar negeri, Pak. Betul, ya. Rata-rata. Ya. Seolah-olah mereka punya nilai lebih. Ya. Nilai lebih. Tahu nggak dokter luar negeri, dokter medis luar negeri, di dalam negeri nggak diakui loh, Pak. Harus diuji lagi loh, Pak. Iya, iya, iya. Oh, di Indonesia tuh, Pak? Diuji lagi. Oh. Bahkan gelar-gelar di luar negeri itu nggak diakui, Pak. Di Indonesia? Nggak diakui. Termasuk saya, MTH saya nggak diakui, Pak. Dari Amerika University. Saya asli, Pak, Amerika. Tapi di sini nggak diakui? Nggak diakui. Ya sama, Pak. Sekolah kedokteran di Filipina masuk sini ya nggak diakui juga. Nggak diakui. Nggak. Yang saya katakan gini loh. Tritunggal ini bukan nggak penting-penting, tapi hubungan kita dengan Tritunggal itu jauh lebih penting. Kalau kita benar-benar punya hubungan yang benar dengan Tuhan, maka kita tidak meng-underestimate orang lain loh, Pak. Setuju nggak, Bro Hendri? Iya sih, Om. Kalau memang kita istilahnya mempunyai roh yang benar itu, ya berarti Tuhan itu kan kasih ya. Salah satu unsurnya adalah kasih. Makanya saya pernah sempat joke sama Om, Tritunggal itu sudah basi. Makanya saya pribadi sih lebih setuju, saya mau memproklamirkan tentang Nawa Tunggal. Ya kan? Itu lebih keren. 9 tapi 1, ya kan? Ya, itu buah roh ya. Iya, dan itu kan memang harus. Karena kan seringkali kan kita memecah-mecah. Orang yang baik berarti bukan orang yang murah. Bukan orang yang mengampuni, bukan orang yang berpikiran maju. Semuanya dipisah-pisah. Padahal itu 9, satu kesatuan. Jadi kalau ada kebaikan, bisa murah. Jadi orang kalau ngomong buah-buah Roh Kudus salah dong? Salah, Om. Kan kalau kita kembalikan ke etimologinya itu kan karpo. Karpo itu kan satu, single. Dan di Indonesia terjemahnya buah, bukan buah-buah. Jadi sebenarnya Tuhan itu tidak perlu didefinisikan, tapi Tuhan itu perlu diimani kalau saya. Diimani, dipercayai, dan dipraktekkan. Jadi ketika kita benar-benar kenal Tuhan, kita punya partikel-partikel surga di dalam diri kita yang kita bisa manifestasikan dan aroma hidup kita bisa dinikmati orang lain. Setuju. Rata-rata orang-orang yang bergelar doktor dan menjadi farisi, mereka akan menghakimi orang lain, bro. Dan dia akan memviralkan dirinya sendiri. Nah, itu kan gara-gara YouTube punya subscribe dan bisa mendatangkan duit. Maka
orang-orang dengan berbagai macam cara. Kalau orang dunia bolehlah, orang-orang Kristen, hamba-hamba Tuhan mulai mencari subscribe dengan cara-cara yang tidak elegan. Dengan cara satu, mungkin kalau orang terkenal langsung dikritik supaya ikut numpang kemuliaannya gitu. Gimana Pak Rudi? Menurut Pak Rudi? Ya betul seperti dikatakan Pak Tim bahwa kekristenan itu memang bukan bicara tradisi atau liturgis daripada satu ibadah dalam tanda petik ya. Itu baik. Tapi harus kembali, yang paling penting adalah esensinya. Kenapa Yesus itu selalu kalau ketemu orang Farisi dalam tanda petik ahli Taurat, itu selalu guru-guru Farisi yang hebat-hebat habis diserang. Karena apa? Karena sikap mereka legalistik. Mereka jago di Torah, istilahnya Torah itu ilmu ya, nggak gampang juga belajar itu, memang nggak sesederhana yang kita bayangin ya. Banyak sekali tingkatan-tingkatan. Makanya anak-anak Yahudi itu usia kecil itu dihabiskan waktu untuk belajar kitab suci lah, seperti itu. Tapi inti daripada Yesus itu adalah seperti yang saya katakan tadi, the living Torah tadi. Ya kita ada isi di kepala kita banyak, tapi tidak masuk di dalam implementasi di dalam kehidupan, ya gagal. Knowledge itu tidak akan ada gunanya ketika knowledge itu tidak bertransformasi menjadi apa yang kita lakukan hari-hari. Makanya saya sering diskusi dengan Pak Tim itu bahwa Pak Tim itu saya bilang khotbahnya tuh khotbah praktikal, walaupun Pak Tim juga seorang teolog, tapi khotbahnya praktikal. Karena apa? Karena kita ini memang hari-hari kita kan praktikal. Kita tuh bukan teori. Ya kan, kita tuh praktek. Nah, kita punya teori, kita praktekkan. Seperti yang kita cerita tadi tentang iman, emuna. Iman itu bukan tentang satu pengharapan dan kita nantikan, oh, kita ada pengharapan. Nanti pengharapan itu akan jadi kenyataan. Nah, menurut pandangan Jewish Root itu bukan iman. Iman itu adalah sesuatu aktivitas. Nah, aktivitas itu apa? Verb itu kata kerja, seperti Yesus. Yesus itu mengajarkan tentang praktis, bukan tentang teori. Kalau tentang teori nggak usah diragukan. Dia dikatakan apa? Dia dikatakan bahwa setiap Yesus bicara, dia selalu berkata sebab ada tertulis. Dia pernah bilang begini, kamu sudah mendengar. Ya, artinya ini isu nih. Ini udah viral lah. Viral. Kamu sudah mendengar. Tapi aku berkata kepadamu sebab ada tertulis. Selalu patokannya ada tertulis. Nah, kalau misalnya di ranah hukum, itu bukti itu penting. Tidak hanya cerita, tapi ada bukti. Nah, Yesus itu mengajarkan implementasi di samping teori, knowledge itu. Jadi knowledge tanpa implementasi itu nggak ada gunanya. Jadi kalau kembali tentang Pak Tim tadi berkata tentang akhir-akhir ini banyak orang berbicara misalnya di YouTube tentang Tritunggal, bukan isu ya, tentang Tritunggal. Kalau Pak Tim bilang basi, saya setuju. Karena memang itu sudah hal yang mendasar yang memang sudah dipahami dan itu harus benar. Tidak perlu diperdebatkan lagi. Kalau misalnya pandangannya berbeda, it's okay aja. Kalau prinsip saya, ya kita berbeda nggak ada masalah sih. Yang penting perbedaan itu jangan membuat kita jadi berantem seperti yang terjadi sekarang. Saling serang sini, serang sana. Akhirnya apa? Nama Tuhan yang dipermuliakan. Betul nggak begitu, Pak? Permalukan. Ya. Nama Tuhan dipermalukan, jadi batu sandungan kira-kira seperti itu. Pak Hendri itu dulu pernah ngomong sama saya, Pak lagi ribut-ribut, dia tawarin saya. Ini saksinya ini. Dia tawarin saya, Pak Tim nggak mau membahas soal Tritunggal. Padahal saya udah punya tulisan Tritunggal itu ada 4-6 lembar, Pak. Itu 20 tahun lalu saya tulis. Dia tawarin saya, Pak, nggak mau membahas Tritunggal. Dia sempat ngomong, orang yang ngomong Tritunggal itu sudah basi, Om. Benar nggak, Bro Hendri ya? Iya, Om, sudah. Ya, itu basi. Saya pikir juga basi juga. Cuma bincang-bincang kita ini kan karena tadi kita khotbah soal Roh Kudus, Pak. Ya. Dan sebenarnya kepandaian kita mau profesor, mau doktor, kita ahli teologi, ahli supranatural kayak apapun juga, tidak boleh menghalangi pimpinan Roh Kudus.
Ya, betul. Dan itu tidak bisa dilawan Roh Kudus. Itu Pak ya, itu mungkin Pak Endi tahu lah ya. Itu kalau Judaisme Chabad itu, kelompok Chabad itu lebih gila dari orang karismatik Pak. Kalau dia sudah, ya ini bahasa karismatik ya. Kalau dia sudah apa ya, penuh Roh Kudus, itu kalau mereka lagi mengubur gitu ya, dalam prosesi penguburan, itu bisa mereka nari-nari di kubur, injak-injak Pak. Itu meja dinaik-naikin. Seperti itu. Itu lebih gila dari orang karismatik. Jadi kalau bicara Roh Kudus itu, sebenarnya itu konsep Ruach Kudus itu konsep Jewish. Karena memang seperti yang tadi dikutip ayat bahwa Tuhan itu roh. Dalam pandangan Judaism juga jelas memang Tuhan itu roh. Nah, jadi tinggal perbedaan pandangan. Nah, perbedaan pandangan itu menurut saya sih biasa aja. Nah, makanya seperti kita cerita tadi, kalau misalnya tadi Pak Endi bilang itu sudah isu kuno, ya ternyata walaupun dibilang isu kuno itu jadi hangat ya, tapi mungkin kita akan lihat motivasinya. Ya motivasi ya mungkin seperti Pak Tim tadi bilang, motivasinya adalah ya subscriber. Ya itu hangat sih memang, saling serang sini, rame sini. Cuman itu satu miss-nya itu akhirnya apa? Ya kekristenan itu hanya akan jadi guyonan menurut saya oleh kelompok-kelompok yang tidak percaya. Nah menurut saya itu buka celah sih bahasa saya begitu. Iya. Malu-maluin. Gus Dur pernah ngomong gini Pak Gus Dur nih. Kamu jangan berantem sama orang Kristen. Nanti orang Kristen bisa berantem sendiri. Itu serius Pak. Iya betul. Tapi selama kita memandang kekristenan itu agama ya begitu Om. Karena dimanapun agama nggak ada yang damai. Ya itu. Kita melihat agama itu selalu bunuh-bunuhan. Terus terang aja sejarah kan mengatakan demikian. Makanya tadi kan Pak Rudi mengatakan bahwa kekristenan seharusnya bukan agama. Iya betul. Makanya kalau kita membawa kekristenan itu dalam ranah agama, ya wajar kalau kita berantem. Ya istilahnya kita tidak punya pimpinan yang tertinggi. Saya kan pernah tanya, Bapak Alkitab sekarang siapa? Bapak kekristenan siapa? Nggak ada kan? Semua punya pandangan masing-masing. Jadi makanya saya selama ini pandangan saya selama ini. Mungkin Om tanya, kok dia selalu datang gitu kan, nggak pernah pergi gitu kan? Buat saya sih, saya melihat ini bukan agama. Kalau buat saya agama ya rugi saya. Karena saya akan masuk dalam satu sistem doktrin tertentu, politik tertentu. Kan saya sudah ngomong ini adalah kebersamaan, adalah saudara, keluarga. Nah, di situ Om, bedanya masalahnya di sana. Nah, jadi kalau saya melihat bahwa kita anggap itu agama, ya berantem lah, pandangan berbeda. Itu pengertian yang tidak dipahami banyak orang. Yang saya takutkan begini, sebagai gembala ya, jangan saya takutkan nanti di hari-hari akhir mereka baru berasa kehilangan waktu terlalu banyak tidak dekat dengan Tuhan. Bukan karena kita tidak ada. Kalau kita nggak ada kegiatan sih mungkin ya kita ada kegiatan. Ya. Jadi kekristenan itu bukan agama, bukan teori. Nah, berarti apa dapat disimpulkan mereka yang selalu debat dengan teologi, mereka yang selalu debat merasa mendapat pencerahan baru, itu dapat dikategorikan mereka dalam tataran agama? Iya, itu satu hal natural sih Om untuk manusia kalau saya bilang. Jadi ya kita mau menganggap itu bagian dari agama, organisasi ya memang iya. Natural itu, banget itu. Politik. Jadi pasti di dalam organisasi apapun itu politik di dalamnya. Ya maaf, saya kan orang lapangan. Saya pernah kerja di beberapa tempat ya di mana saya bekerja ya tetap ada politik tersendiri. Walaupun itu kelihatannya bagus tapi sebetulnya melukai masyarakat. Ya, di gereja juga ada politik juga ya? Oh jelas. Kalau enggak ngapain somasi? Iya. Somasinya juga nggak jelas. Makanya waktu saya dengar saya ketawa aja. Jadi nggak somasi itu? Jadi nggak ya? Saya tidak mau melanjutkan dan melihat bro. Dan saya menutup jauh-jauh itu. Dalam arti begini bro ya. Sementara mereka-mereka yang menganggap dirinya radikalisme, mereka itu satu kata, sepakat. Mereka tidak ada perbedaan, mereka satu tujuan. Sementara kekristenan, agama Kristen lebih tepatnya,
Wah, tercerai-berai. Seperti tubuh Yesus tercerai-berai benar itu. Tapi kayaknya kembali begini aja bro ya. Soal Tritunggal, soal Trinitas, ya biarkanlah orang-orang berdebat. Tapi kita sudah pemahaman dengan yang jelas. Seperti yang kita ngomong. Tapi yang penting bukan itu. Mau berangkat dari apologet, yang berangkat dari teologi, yang berangkat dari debat, berangkat dari apapun juga. Tapi yang penting kita lebih menekankan pimpinan Roh Kudus untuk kita dekat dengan Yesus yang mempermuliakan nama Bapa. Setuju nggak bro? Amin, setuju Pak. Setuju Pak ya? Setuju bro ya? Kayaknya gitu dulu ya perbincangan kita ini kita publish dan saya percaya bahwa apa yang kita bincang-bincang ini bisa memberkati banyak orang. Oke? Tuhan memberkati bro. Bye-bye.